Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah pengelolaan sampah non P3 bagian 2. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pengangkutan sampah non P3, kemudian pengomposan sampah, kemudian pengelolaan 3R, kemudian insinerasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan masuk pada pengangkutan sampah. Untuk pengangkutan sampah ini mengacu pada SNI 1924 tahun 2002. Nah, pertama, pengangkutan sampah ada tipenya door to door. Sebenarnya masih banyak ada tipe. Nah, tipe pertama ini pengangkutan sampah tipe door to door. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya, artinya ada misalkan ada tong sampah, kemudian ada rumah tong sampah yang dari rumah-rumah diambil sampah-sampah tersebut diambil compaction truck atau dump truck. Nah, sebenarnya kalau dump truck ini hanya sebagian besar dijumpai di Indonesia ya. Sebenarnya untuk pengangkutan sampah itu tidak boleh baknya terbuka, tidak boleh dump truck yang terbuka seperti itu. Biasanya kalaupun memakai dump truck, biasanya ditutup dengan kain terpal. Tetapi yang seharusnya tipe pengangkutan sampah truk untuk pengangkutan sampah itu biasanya harus tertutup, biasanya menggunakan compaction truck seperti itu. Biasanya di Indonesia menggunakan dua-duanya, ada yang menggunakan dump truck, ada yang menggunakan compaction truck. Kalau yang menggunakan dump truck ini biasanya ditutup dengan kain terpal. Intinya dari pengangkutan sampah ini yaitu transportasi yang digunakan untuk melakukan pengangkutan sampah harus tertutup. Nah, untuk tipe door to door ini kendaraan yang mengangkut sampah itu langsung mengambil sampah dari rumah ke rumah. Nah, biasanya ini dari rumah-rumah yang misalkan cukup lebar ya rumah-rumahnya, sehingga bisa diambil secara langsung. Kalaupun misalkan di gang-gang kecil, biasanya kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan gerobak sampah, mengambilin di tiap-tiap rumah, kemudian baru dibawa ke TPS. Nah, kalau sistem door to door ini biasanya untuk rumah-rumah yang misalkan bisa dilalui oleh truk. Kalau di Indonesia dimodifikasi dengan menggunakan gerobak untuk gang-gang yang masih kecil, dan kemudian ada TPS seperti itu. Nah, kemudian dari sini dari rumah ke rumah atau door to door diangkut oleh truk pengangkut sampah, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir ya. Kalau istilahnya saat ini adalah tempat pemrosesan akhir. TPA ini kepanjangannya kalau sekarang itu tempat pemrosesan akhir. Nah, ini untuk tipe yang transfer depo. Jadi pool kendaraan, ini ada pool kendaraan, ini ada transfer depo tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada depo. Jadi ada depo-depo yang misalkan dari rumah-rumah itu dikirim ke depo, atau kita bisa mengenal dengan TPS, tempat pemrosesan sementara kalau di Indonesia. Atau kita bisa kenal itu dengan depo tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini ada kendaraan. Nah, kendaraan ini mengangkut dari depo-depo tersebut kemudian ke TPA, kemudian kembali lagi menuju depo, kemudian dikirim lagi ke TPA seperti itu. Kemudian, nah, pengangkutan sampah tipe transfer depo ini ada bermacam-macam sistem pengangkutannya atau sistem pengosongannya. Nah, yang pertama adalah sistem pengosongan kontainer cara 1. Misalkan di sini ada kendaraan atau pool kendaraan menuju pool kendaraan dari misalkan dari C membawa kontainer kosong, kemudian membawa kontainer kosong, kemudian diisi dengan kontainer A, diisi dengan sampah dari kontainer A,
kemudian menuju TPA, kemudian setelah kosong dikembalikan lagi kontainernya yang kosong ini ke A, seperti itu. Kemudian ke B untuk mengambil kontainer, kontainer yang berisi sampah. Kemudian di sini sampah dibawa ke TPA, kemudian setelah kosong diletakkan lagi diletakkan lagi kontainer kosongnya ke deponya, kemudian menuju ke depo selanjutnya yang C ini, kemudian dibawalah kontainernya yang berisi sampah ke TPA, kemudian kontainer kosong ini ke C, seperti itu. Dan kemudian setelah meletakkan kontainer kosong ke C, pool kendaraan ini ke A untuk mengambil sampah kontainer sampah yang di A, seperti itu. Jadi alurnya dari C, setelah meletakkan kontainer kosong di C, kemudian mengambil ke kontainer yang berisi sampah di A. Begitu juga siklusnya berlanjut. Ini untuk tipe yang satu. Untuk tipe yang kedua, ini pertama dari pool kendaraan menuju ke kontainer yang berisi sampah, kemudian menuju TPA, menuju ke TPA. Nah, dari TPA ini yang kosong ditukar dengan pool yang kedua, dengan kontainer yang kedua di sini diletakkan di sini, kemudian membawa kontainer yang berisi sampah menuju TPA. Nah, setelah dibuang isi sampahnya, kemudian menuju ke depo selanjutnya, meletakkan kontainer yang kosong di depo selanjutnya, kemudian mengambil yang sudah ada isi sampahnya untuk dibawa ke TPA. Begitu dan selanjutnya, setelah meletakkan sampah di TPA, kontainer yang dari 6 ini menuju ke yang kontainer isi tadi, seperti itu caranya. Kemudian yang dengan pengosongan kontainer cara ketiga, misalkan di sini membawa kontainer kosong diletakkan di sini di depo pertama, kemudian membawa yang isi kontainer yang berisi sampah, kemudian menuju TPA. Setelah kosong diletakkan ke depo selanjutnya, kemudian membawa kontainer yang sudah berisi sampah menuju TPA, kemudian meletakkan kontainer kosong pada depo selanjutnya, kemudian membawa kontainer kosong yang ada di depo tersebut menuju TPA. Kemudian ritme berulang kembali seperti itu. Nah, ini untuk misal mengolah sampah dengan kontainer tetap. Misalkan ini ada kontainer pada suatu depo, diambil sampahnya saja, begitu, terus kosong, kemudian menuju depo selanjutnya mengambil sampah pada kontainer di depo selanjutnya, begitu dan seterusnya, kemudian baru dibuang ke TPA, tempat pemrosesan akhir. Nah, setelah kita belajar mengenai pengangkutan, maka kita juga harus tahu tentang penanganan sampah 3R. Ini masih berkaitan ini, karena misalkan penanganan sampah 3R ini tidak hanya dilakukan pada sumber sampah, tapi juga bisa dilakukan pada tempat pemrosesan sementara ataupun tempat pemrosesan akhir. Nah, kalau saat ini itu sudah 5R, tapi pada mata kuliah kali ini kita belajarnya 3R dulu. Kalau 3R ini reduce, reuse, recycle, sedangkan 5R ini ditambah dengan refuse dan route, seperti itu. Untuk reduce, jadi kita berusaha untuk reduce itu kita berusaha mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Misalkan kita memilih bahan yang sedikit menghasilkan sampah, contohnya, atau kita memilih aktivitas yang sedikit menghasilkan sampah. Misalnya kita lebih mengirim file dalam bentuk soft file melalui email, seperti itu juga bisa mengurangi timbulan sampah kertas. Kemudian misalkan kita
memilih namanya yang menghasilkan sedikit sampah, misal apalagi ya, misalkan kita memasak sayur, kemudian sayurnya itu kita usahakan untuk tidak menghasilkan tidak banyak sampah yang dibuang seperti itu. Nah, misalkan kita makan di sebuah restoran, kita selalu menghabiskan makanan dengan baik seperti itu, sehingga hal itu mengurangi sampah sisa makanan seperti itu. Nah, kemudian reuse ini menggunakan kembali sampah yang dihasilkan. Contoh, kita menggunakan kain perca sisa konveksi sebagai kain pel. Kemudian recycle itu mendaur ulang sampah yang dihasilkan agar dapat bisa dimanfaatkan kembali. Misalkan mendaur ulang sampah plastik menjadi biji plastik seperti itu, sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi produk yang baru. Nah, kalau ROT yang seperti saya jelaskan tadi, ROT itu menanggali sampah dengan melakukan proses degradasi atau seperti itu, contohnya pengomposan ke ROT. Nah, kalau reuse itu 5R itu berlaku untuk misalkan tidak hanya sampah non B3 tapi juga sampah B3 ya kalau untuk 5R. Nah, kalau reuse itu menolak suatu produk yang banyak menghasilkan sampah, atau menolak suatu produk yang bisa menghasilkan limbah B3 atau seperti itu. Nah, kita masuk pada proses insinerasi. Nah, proses insinerasi sampah sebenarnya untuk menanggulangi sampah itu masih banyak hal, bisa dilakukan dari sumber sampah dengan 3R tadi, atau bisa dengan misalkan landfill, pembuangan di tempat pemrosesan akhir atau kita kenal dengan landfilling, atau kita bisa menggunakan proses insinerasi atau seperti itu. Jadi untuk melakukan menanggulangi sampah itu bisa dilakukan satu metode, juga bisa dilakukan dengan berbagai macam kombinasi metode seperti itu, atau berbagai macam kombinasi solusi. Nah, salah satu solusi penanganan sampah itu dalam proses insinerasi sampah. Tetapi proses insinerasi sampah ini memiliki kelebihan kekurangan. Kelebihannya adalah untuk sampah secara general, tidak hanya non B3 tapi juga B3 itu bisa, misalkan di situ ada sampah non B3 infeksius yang tidak bisa sampah non B3 infeksius itu bisa diselesaikan dengan insinerasi. Maksudnya sampah B3 infeksius, mohon maaf ya, maksud saya itu sampah B3 infeksius kita bisa selesaikan permasalahannya dengan proses insinerasi sampah. Atau kita misalkan pengurangan timbulan sampah dengan proses insinerasi, itu prosesnya lebih cepat daripada proses landfilling, karena volume yang timbul oleh sampah itu bisa langsung berkurang cepat dengan proses insinerasi. Tapi kekurangannya dari proses insinerasi itu membutuhkan energi, menimbulkan masalah baru yaitu polusi udara. Nah, akan kita bahas dalam proses kenapa sih proses insinerasi ini bisa menimbulkan polusi udara dan sebagainya. Kemudian kenapa sih membutuhkan energi seperti itu? Kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, maka proses insinerasi sampah ini akan membutuhkan energi yang cukup besar. Tetapi kalau kita bisa memanagenya dengan baik, maka proses insinerasi sampah ini akan menghasilkan energi. Dan juga polusi yang ditimbulkan, polusi udara oleh polutan yang dihasilkan itu bisa ditangani, maka hal itu juga pencemaran udara juga bisa ditanggulangani kalau yang disebabkan oleh sampah seperti itu. Karena proses degradasi juga bisa menyebabkan efek gas rumah kaca. Begitu juga untuk insinerasi bisa juga menyebabkan hal itu, polusi udara dan juga emisi
gas rumah kaca. Selain itu, kekurangannya adalah membutuhkan energi yang cukup besar. Otomatis kalau energi yang dibutuhkan cukup besar, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya juga cukup besar. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih hal itu bisa terjadi, maka kita perlu tahu proses dari instalasi sampah. Pertama ada proses pretreatment. Nah, dalam proses pretreatment ini adalah kegiatan penyortiran dan homogenisasi. Beberapa insenerator itu perlu adanya penyortiran berdasarkan kandungan kalorinya. Sedangkan homogenisasi ini adalah pencacahan sampah agar ukuran materialnya jauh lebih kecil, sehingga mudah dilakukan insenerasi. Kemudian proses pembakaran, prinsipnya 3T, yaitu temperatur, turbulensi, dan time. Semakin tinggi temperatur, maka semakin meningkatkan turbulensi, dan semakin lamanya waktu tinggal flue gas dan sampah, maka proses pembakaran juga akan meningkat. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin meningkat turbulensi, maka proses dari pembakaran ini akan semakin cepat, karena prosesnya semakin meningkat sehingga proses waktunya juga akan lebih cepat. Contohnya tipe insenerator grade, ketentuan yang berkaitan dengan prinsip 3T, temperatur, turbulensi, dan time adalah waktu tinggal sampah dalam grade insenerasi kurang dari 60 menit. Waktu tinggal gasnya yaitu lebih dari 2 detik dan suhu gasnya mencapai 850 derajat Celcius. Nah, selama proses pembakaran, persediaan udara harus cukup agar proses pembakaran sampah berlangsung secara sempurna. Kenapa kok dibutuhkan udara? Karena dalam proses pembakaran itu dibutuhkan oksigen, dan oksigen bisa disuplai dari udara. Kemudian ada proses recovery energy, didapat dari boiler yang dapat dimanfaatkan sebagai energi panas untuk pembangkit listrik. Jadi pembakaran tadi kan membutuhkan energi panas, membutuhkan energi panas untuk melakukan pembakaran. Nah, energi tersebut bisa di recovery kembali, diambil kembali seperti itu. Nah, setelah menghasilkan flue gas ketika membakaran menghasilkan flue gas. Nah, flue gas tersebut harus masuk sistem APC system. Nah, untuk masuk APC system, flue gas tersebut harus diturunkan suhunya pada boiler. Nah, pada boiler ini terjadilah proses recovery energy seperti itu. Nah, proses penanganan flue gas pada APC system, selain diturunkan suhunya melalui recovery energy pada boiler, flue gas itu juga mengandung polutan penyemar saluran udara seperti dioksin, NOx, dan HCl dan SOx. Nah, polutan tersebut bisa diatasi dengan kita memasang alat untuk mengurangi polutan tersebut pada cerobong dari insenerator. Misalnya kita bisa memasangkan wet scrubber atau dry scrubber atau alat-alat mengendali pencemaran udara lain seperti itu. Nah, ini contohnya proses insenerasi. Misalkan di sini ada sampah ya yang dibawa oleh pool kendaraan masuk dalam proses insenerasi. Kemudian di sini kan ada pretreatment. Ini masuk di sini itu pretreatment, terjadi pemilahan dan kemudian pencacahan atau homogenisasi, kemudian terjadi pembakaran. Nah, ini ada hot exhaust gas. Nah, di sini ada flue gas yang masuk ke sini. Jadi sebelum masuk ke sistem APC, kita harus merecovery energinya dulu, energi panasnya dulu dengan mengambil energi panasnya sehingga flue gasnya masuk ke sistem APC-nya sudah tekan kondisi turun. Nah, di sini ada bottom S. Bottom S ini sisa dari pembakaran itu sih, selain polutan dan juga udara yang dihasilkan CO2 dan sebagainya, itu juga menghasilkan bottom S. Nah, bottom S ini masuk ke landfilling seperti itu. Jika mengandung B3, maka landfilling ini untuk
dikirim ke khusus ya, landfill khusus B3. Tapi jika tidak mengandung B3 maka bisa di landfill non B3 seperti itu. Kemudian masuk ke ke sistem APC seperti itu. Sedang heatnya bisa di recovery menjadi electricity. Nah sedangkan flue gasnya ini kita bisa memasang di sini sebelum udaranya keluar ya, kita memasang alat alat fly ash processing untuk kemudian kita bisa kumpulkan menjadi pada bottom ash dan sebagainya. Jadi di sini kan selain NOx, SOx dan juga dioksin, ada fly ash juga. Nah di sini kita memasang misalkan wet scrubber atau dry scrubber untuk mengatasi hal tersebut, untuk merecovery fly ash. Kemudian kita masuk ke landfill. Fly ash juga bisa di landfill, dikirim ke landfill. Begitu juga bottom ash seperti itu. Nah bottom ash ini bisa kita recovery, misalkan kalau ada metal dan sebagainya, kita bisa recovery metalnya dan kita bisa recycle. Untuk fly ash dikirim ke landfill seperti itu. Sedangkan untuk udara yang masih mengandung dioksin ataupun NOx ataupun SOx, kemudian di treatment dengan menggunakan misalkan wet scrubber atau dry scrubber, ataupun mungkin dengan treatment yang lain untuk mencegah terjadinya polusi udara seperti itu. Kemudian kita masuk pada sistem pengomposan sampah. Jadi selain insinerasi, terdapat solusi lain untuk penanggulangan sampah, yaitu dengan pengomposan sampah. Nah pengomposan sampah itu terdapat sistemnya, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Kalau sistem tertutup itu adalah misalkan pengomposan sampah dengan anaerob, jadi tidak boleh ada udara yang masuk. Nah untuk sistem tertutup itu nanti akan menghasilkan biogas. Nah biogas ini bisa kita ambil, kita manfaat kembali, kita recovery untuk misalkan sebagai gas, natural gas untuk memasak seperti itu. Nah karena pada proses aerob ini menghasilkan CH3 atau gas metan. Nah sedangkan proses terbuka ini membutuhkan oksigen dalam proses pengomposannya. Nah contohnya pada sistem terbuka ini terdapat dua jenis, yaitu static windrow dan juga windrow berputar seperti itu. Untuk untuk proses pengomposan terbuka statik itu membutuhkan blower untuk sistem aerasinya. Misalkan terdapat banyak pile, misalkan ada pile. Nah masing-masing pile ini terdapat alat untuk mensuplai udara, terdapat misalnya pipa blower untuk mensuplai udara, sehingga sistem pengomposan di sini itu terjadi sistem aerobik seperti itu. Jadi prosesnya aerobik kalau untuk sistem terbuka. Jadi terjadi proses degradasi dengan mikroba aerob seperti itu. Jadi sistemnya menggunakan aerator atau blower, kemudian yang dialirkan melalui pipa blower. Kemudian di sini ada porous base. Porous base ini mencegah atau melindungi pipa dari tersumbatnya oleh sampah seperti itu. Nah ini sistem statik ya. Untuk sistem terbuka jenisnya statik seperti itu. Sedangkan untuk sistem terbuka jenis kedua ini adalah windrow berputar. Windrow berputar ini menggunakan sistem konvensional, aerasinya dengan menggunakan pile composting. Bisa menggunakan tenaga manusia seperti itu untuk memberikan suplai udaranya dengan memindahkan pile yang satu ke pile yang lain sehingga ada udara yang masuk seperti itu. Nah dasar-dasar pengomposan sistem terbuka
itu ada kompleks organik. Kompleks ini maksudnya sampah plus O2, kemudian ini sistemnya aerobik ya, dengan didegrasi oleh mikroorganisme, kemudian menghasilkan CO2, H2O, NO3, SO4, 2, kemudian panas seperti itu. Kalau anaerob itu menghasilkan CH4 atau gas metan untuk sistem tertutup. Kemudian faktor yang penting adalah substrat. Substrat di sini adalah bisa dari sampah itu sendiri. Kemudian substrat itu berhubungan dengan rasio, ini rasio ya, C per N, ukuran partikel O2 yang cukup dan aerasi, kelembapan, temperatur, dan pH. Sifat kimia dan fisika dari substrat dan aerasi sangat penting dalam desain. Rasio C per N untuk sistem aerobik atau sistem terbuka itu sekitar 20-25 banding 1. Ya, C-nya sekitar 20-25 dan N-nya sekitar 1. Kemudian ukuran partikel. Biasanya untuk mempercepat proses degradasi pada pengomposan, ukuran partikelnya dibuat lebih kecil, diperkecil seperti itu. Jadi semakin kecil ukuran partikel dari sampah, maka semakin cepat proses pengomposannya. Kemudian kelembapan. Jadi untuk proses pengomposan itu membutuhkan kelembapan yang cukup. Kemudian pH adalah semua aspek alami yang dibutuhkan dalam proses pengomposan. Nah, untuk substrat pada pengomposan itu bisa didapatkan dari sampah itu sendiri, yang mana sampah tersebut harus mengandung makronutrien dan mikronutrien. Nah, apa saja makronutrien? Itu makronutrien terdiri dari karbon, hidrogen, fosfat, potasium, dan mikronutrien mengandung obat, mangan, magnesium, koper, dan beberapa elemen lain. Nah, untuk mikronutrien ini dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga kita bisa mengabaikannya. Yang biasanya kita perlu perhatikan adalah makronutriennya, khususnya rasio C per N-nya. Gitu. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Mata kuliah kali ini diambil dari Indawati 2012, Rajo et al. 2014, SNI 1924 tahun 2002, kemudian Yulani 2016. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat.